biar rapi. Misalkan kita mau nulis ainun, maka pastikan garisnya ini dimanfaatkan. Contoh kita tulis ainun. Ainun. Kita salin, Kak. Enggak. Ini Kak Fikri lagi ngajarin. Kita manfaatkan garis ainun. Nah, kayak gitu. Terus apa lagi tadi? Ainun ini kan apa? Mata. Terus apa lagi? Nah, ini kalau nulis nyalin begini, diberikan jarak. Jangan mepet-mepet. Terus apa lagi? Asirun. Asirun. Dimanfaatkan garisnya. Garis bukunya dimanfaatkan agar tulisannya rapi. Setelah asirun apa? Setelah asirun tadi inabun, anggur. Inabun. Nah, dimanfaatkan lagi garisnya. Inabun. Dan yang terakhir tadi adalah usfurun. Dikasih jeda juga, ya, dikasih jeda. Usfurun, misalkan di sini, ya, usfurun. Ini ain. Maaf. Usfurun. Kita manfaatkan garisnya agar tulisannya rapi. Lalu kedua, ini yang pertama ya, anak-anak. Yang kedua, perhatikan. Ketika misalkan kita mau nulis, misalkan as-sa'atu, ya, as-sa'atu berarti ada alif lamnya. As-sa'atu ada alif lamnya. Ini alif, ya. Lalu ada lam, sin, as-sa'atu, ya, ada lamnya. As-sa'atu itu. As-sa'atu alal jidar. Ada ala, ya, alal jidari. Nah, di sini ada al juga. Waalaikumsalam. Ada alif lam. Waalaikumsalam. Alal jidar. Ya. Alal jidar. Tulis saja ya. Alal jidar, ya. Jadi bukan alnya itu, ya Najma, karena Najma tadi salah ya, Ustaz lihat. Bukan alalnya itu ditulis di sini, alal gitu. Terus jidari, salah, ininya nggak ada, ini keliru. Yang benar tulisannya seperti ini, alal jidar, ya, alal jidar. Ini cara menulis agar rapi, ya, cara menulis agar rapi, ya. Ya, seperti itu. Nah, tadi ini ainun dimanfaatkan apanya tadi? Dimanfaatkan garisnya. Garisnya ini, ya, ini garis, ya, garis, ini garis dimanfaatkan, ya. Garis, ya. Jadi jangan kita itu nulisnya terbang hurufnya. Hurufnya terbang seperti apa? Ini contoh seperti ini ya adik-adik rahimakumullah. Seperti ini. Ini tulis ainun. Ainun ya. Ini ainun. Nah, di sini kita tulis ini ainun ya. Misalkan ainun, tulisnya gini. Nah, ini namanya hurufnya atau tulisannya tuh ngambang, terbang. Kenapa? Karena nggak mengikuti garis, di atas garis. Jadi harus kita gunakan garis
agar tulisannya bagus. Lalu anak-anak rahimakumullah, agar tulisan kita bagus, ya, biasakan, kemarin Kak sudah ingatkan, ini yang ketiga, ya. Kalau kalian suka pelajaran bahasa Arab, kalau kalian suka pelajaran bahasa, anak-anak rahimakumullah, kalau kita tuh suka pelajaran bahasa, entah itu bahasa Arab kah, entah itu bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, maka kita harus menguasai 3 hal. Ini yang utama. Pertama, yang kita kuasai itu adalah apa? Mengucapkan. Mengucapkannya harus apa? Harus benar. Ini harus benar. Ya, harus benar. Kemudian yang kedua, yang B, ya, kemampuan untuk menulis. Menulis juga apa? Menulisnya harus benar. Ya. Nah, yang ketiga, ya, harus bisa memahami. Memahami apa? Memahami percakapan. Percakapannya memahami percakapan, ya. Memahami percakapan. Dan ini memahami percakapan juga harus benar. Nah, berlatih mengucapkan, anak-anak rahimakumullah, ini penting ya. Berlatih mengucapkan itu harus setiap hari. Kalian tahu nggak dedek bayi? Dedek bayi kan lahir cuma bisanya nangis. Oe, 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 oe. Gitu ya. Lalu kata yang pertama biasanya papa, papa, mama, mama, dada, dada. Begitu. Lalu nanti tahun berikutnya bisa ngomong papa, mama, susu, bisa ngomong macam-macam. Nah, bagaimana tuh dedek bayi itu bisa lama-lama kok bisa ngomong? Gimana? Yaitu mereka senantiasa mendengarkan, ya, memahami percakapan di sini, ya, mendengarkan orang ngomong, terus mereka mencoba mengucapkan. Nah, gitu. Jadi setiap hari, kalau kalian belajar bahasa Arabnya biar bagus, dengarnya paham, lah, itu harus setiap hari diulang-ulang. Jadi bukunya itu, buku Al-Mumtaz, itu misalkan pelajaran yang sudah lalu, kita murojaah, kita baca. Terus anak-anak rahimakumullah, yang terpenting juga adalah menulis. Menulis itu gimana? Nah, ada tahapannya. Tahapan kalian bisa menyalin Iqra. Menulis ini bisa menyalin Iqra. Satu hari mungkin 2 halaman. 2 halaman. Kalau misalkan lagi pegel, tulis 1 halaman. Ya, disalin Iqra. Karena menyalin Iqra itu memperbagus otot jari jemari kita. Nah, anak-anak rahimakumullah, dulu anaknya Kak Fikih itu tulisannya amburadul, jelek banget. Bahasa Arabnya, ya Allah, ini anak nulis apa sih? Terus Kak Fikih suruh kasih tugas, nah coba kamu nyalin Iqra sehari 2 halaman. Nanti dinilai. Nah sekarang, tahu nggak diganti? Tulisannya anak Kak Fikih lebih bagus dia dibanding Kak Fikih. Tulisannya bagusan dia dibandingkan Kak Fikih. Sampai kemarin pas ujian di pesantren, Kak Fikih lihat, tulisannya bagus, Masya Allah. Nah itulah hasil dari apa? Hasil dari berlatih. Ya, terus itulah yang bisa Kak Fikih nasihati untuk kalian. Jadi kalau belajar itu jangan pengen tahu doang,
Enggak. Tujuan kita belajar itu, kata para ulama, adalah biar kita ini nggak bodoh. Itu yang pertama. Biar kita ini nggak bodoh. Contoh orang Indonesia, Nana. Orang Indonesia itu kalau ada orang Arab ngomong, pasti mereka amin, amin, amin gitu tahu. Kenapa? Karena mereka sangka orang Arab itu lagi berdoa. Padahal orang Arab tuh lagi ngobrol. Lagi ngobrol kayak kita begini, lagi ngobrol. Misalnya kamu tinggal di mana? Kamu udah makan. Tapi karena mereka pakai bahasa Arab, orang Indonesia tuh ngertinya, oh mereka lagi doa, ayo amin, amin, amin. Nah berarti apa? Orang yang mengaminkan orang yang lagi ngobrol, itu mereka karena nggak paham bahasa Arab, dan mereka, mohon maaf adik-adik, bodoh terhadap bahasa Arab. Ya, itu. Lalu yang kedua, biar kalian semangat belajar bahasa Arab itu apa tujuannya? Tujuannya agar minimal adik-adik rahimakumullah kita itu paham bacaan sholat. Bacaan sholat itu penting loh. Jadi bukan cuma dihafalin aja. Jadi ketika misalkan kita udah bisa bahasa Arab nih adik-adik, ketika kita takbir Allahu Akbar, kita langsung tahu artinya. Wah, itu kalau misalkan kita bisa tahu artinya dari takbir sampai salam, wah kafiki jamin sholat kalian tuh bakal khusyuk. Sholat kalian tuh akan nangis terus. Kenapa? Karena tahu apa yang dibaca. Contoh, misalkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Misalkan lagi baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau Allahu Akbar kabira, Allah yang paling maha besar, ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan bagimulah pujian yang banyak, wa subhanallahi bukratan wa asila, dan segala puji bagi engkau di waktu pagi dan waktu sore. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah, engkaulah pencipta seluruh alam semesta. Kalau kita sholat begitu paham artinya, waduh sholatnya tuh jadi khusyuk. Mau misalkan ada kita lagi sholat, ada adik kita lagi di depan gangguin kita, ngeledekin kita, ya kita nggak akan tergoda. Atau misalkan di rumah ada kucing itu, kalian miara kucing, biasanya kan kalau kucing, kalau ada majikannya lagi sholat, dia gangguin adik-adik. Lagi sholat itu, dia gangguin. Kalau kitanya khusyuk, kita nggak akan terganggu sama si oyen itu. Ya. Nah, ya itu yang terus yang kedua, setelah kita tuh paham bacaan sholat, yang paling hebat lagi, kalau kita baca Quran, kita tahu artinya. Dulu Pak Fikri punya guru, ya, namanya Ustadz Murdifin. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau. Beliau tuh ngomong, ketika saya bisa bahasa Arab, ya, terus saya baca Quran ketika sholat, ketika saya baca Quran ketika tilawah, itu lebih nikmat daripada saya makan sate, katanya. Dia suka makan sate, adik-adik. Ya, makanan paling favoritnya makan sate, tapi kalau baca Quran tahu artinya itu lebih nikmat dibanding makan sate. Masya Allah, itu ya adik-adik ya. Nah, jadi ini penting ya, ini buat evaluasi pelajaran kita. Falah ada nggak Falah? Falah udah bagus ya, tulisannya juga sudah semakin berkembang. Terus berlatih ya Falah ya, walaupun masih kelas 1. Nah, ini di apa anak-anak? Diperhatikan ya, diperhatikan. Ya, ini grafiknya tulis lagi. Manfaatkan garis ya. Saat menulis. Manfaatkan garis saat menulis ya. Begitu. Dan ketika memperhatikan al ya, di sini perhatikan, tulisannya jelek banget. Perhatikan saat
menulis al atau alif lam. Nih, al nih, ini al, ya. Ya. Baik. Berikutnya, ini yang Kak Fikri tulis ini, yang 3, ini dipegang baik-baik. Ya, kalau kita ingin menguasai bahasa, mengucapkan, menulis, memahami percakapan, itu harus kalian kuasai. Ya, lalu menyalin Iqra 2 halaman sehari. Nah, bagi yang mau pesantren, Delvina dari sekarang latihan. Biar nanti di pesantren nggak ketinggalan. Apalagi kalau di pesantren nanti bahasanya pakai bahasa Arab. Jadi kalau nulisnya udah kayak The Flash, cepat, gitu ya. Baik, anak-anak rahimakumullah. Nah, ini sedikit muqaddimah. Kenapa? Kalau Iqra aku udah Al-Quran. Udah Al-Quran, ya. Kalau sudah Al-Quran, berarti nulisnya Al-Quran. Gak apa-apa, Asia ya. Ya, begitu. Disalin. Dan sebagian ulama, ya adik-adik, sebagian ulama ya berpendapat menulis Al-Quran itu ya bisa mendatangkan pahala. Yang menulis Al-Quran atau menyalin Al-Quran itu bisa mendatangkan pahala. Tetapi kalau sudah nulis Al-Quran di buku tulis, maka buku tulisnya itu nggak boleh ditaruh sembarangan. Kenapa? Buku tulisnya berubah, derajatnya naik dari buku tulis jadi apa? Buku tulis Quran. Bayangkan adik-adik, anak-anakku rahimakumullah, kertas putih ini, derajat tadinya nih kalau polos, nih Kak Fikri robek, nggak masalah. Kak Fikri robek kayak gini nih, ini kertas putih gini dirobek, nggak masalah. Nggak masalah, nggak dosa. Tapi kalau udah ditulis Al-Quran, jadi kertas spesial kayak martabak, ya nggak boleh sembarangan, ya. Paham? Baik, anak-anak rahimakumullah. Yuk Kak Fikri bacakan, kalian ulangi ya. Ainun mata. Ainun mata. Asirun jus. Asirun jus. Ainabun anggur. Ainabun anggur. Ausfurun burung kecil. Ausfurun Baik, berikutnya yang lain. Nah, anak-anak, huruf ghain itu bacanya bukan go. Nggak boleh kita baca go. Yang benar go, ya. Kalau go itu orang apa Inggris, let's go. Ya. Nggak boleh kita baca go, yang benar go. Baik. Kita baca waimun awan. Ulangi lagi. Waimun awan. Awan. Gharun goa. Gharun goa. Sebentar. Ritoun. Ritoun. Tutup panci. Tutup panci. Iya, ini tutup panci anak-anak ya. Tutup panci atau kayak tutup apa namanya gelas ya. Tutup penutup. saji. Tudung saji, betul. Kenapa? Aku kira apa? Loh, kok apel?
Apel mah tufahun, ya. Bukan. Kirain aku kayak bawang. Kayak aku Ka- buah. Kalau bawang itu basolun, ya. Baik. Ghurfatun, kamar atau ruangan. Ghurfatun, kamar. Hurfatun. Ya. Tadi ghitaun apa artinya, anak? Tutup panci. Ya, Tutup pokoknya penutup. Ghitaun itu artinya penutup. Ya. Kalau penutup Ghitaun garasi apa? babun. Ya. Ain dan ghain, ya. Baik, barakallahu fiik. Sekarang kita masuk kepada pelajaran ke-11. Masih bahas perabotan anak-anak yang ada di rumah. Ya. Baik, sambil kita artikan ya. Pak Ustadz bacakan, kalian ulangi. Nanti dibaca satu-satu. Ma'un, air. Maun. Air. Ma'un, air. Air. Loading. Sebentar anak-anak. Lagi. Ma'un, air. Air. Sobunun, sabun. Sobunun, sabun. Mighrofatun, gayung. Mighrofatun, gayung. Min syafatun, handuk. Min syafatun, handuk. Mil'aqatun, sendok. Mil'aqatun, sendok. Sohnun, piring. Sohnun, piring. Kubun, gelas. Kubun, gelas. Mindilun, sapu tangan. Mindilun, sapu tangan. Nah, sekarang kita baca ya. Zaki, ayo baca yang keras, yang benar bacanya. Maun, air. Sabunun, sabun. Mighrofatun, gayung. Min syafatun, handuk. Mil'aqatun, sendok. Sohnun, piring. Kubun, gelas. Mindilun, sapu tangan. Bagus. Ayo. Kalau ini air, bahasanya apa? Ini air. Tapi kita tanya, pakai hadza atau hadhihi?
Kok hadhihi? Siapa yang bilang hadhihi tadi? Ya. Harusnya hada, nggak ada hadhihi ya. Hada ma'un, bukan hadhihi ma'un. Berikutnya sobunun. Ini sobunun. Harus pakai hada atau hadhihi? Betul. Hada sobunun. Berikutnya milrofatun. Hada atau hadhihi? Kenapa hadhihi? Betul, karena ada tak marbuto atau tak bulatnya ya. Min syafatun, hada atau hadhihi? Bagus, hadhihi min syafatun ya. Berikutnya mil'aqatun, hada atau hadhihi? Betul, hadhihi mil'aqatun. Berikutnya sahnun. Hada, betul. Hada sahnun, itu. Kubun hada atau hadhihi? Betul, hada kubun. Nah, gitu. Berikutnya mindilun, hada atau hadhihi? Betul, hada mindilun. Bagus sekali. Sekarang kita zalika dan tilka. Kalau ma'un, zalika atau tilka? Betul, zalika ma'un. Sobunun, zalika atau tilka? Zalika. Betul, zalika sobunun. Berikutnya milrofatun. Betul, tilka. Tilka milrofatun. Kenapa pakai tilka? Ada tak marbutoh. Betul. Karena ada tak marbutohnya atau ada tak bulatnya. Berikutnya min syafatun. Tilka, betul, bagus sekali. Tilka min syafatun, itu handuk ya. Berikutnya mil'aqatun. Tilka, bagus. Tilka, bukan, ini tilka. Titiknya kurang satu. Tilka mil'aqatun. Berikutnya sahnun. Zalika. Betul, zalika sahnun. Itu piring. Kubun. Zalika, betul sekali. Zalika kubun. Berikutnya mindilun. Zalika mindilun. Ya. Iya, barakallahu fiik. Kak Vicky, Iya sih ya. kubun kalau misalnya nggak pakai nanti jadi kubus. Iya. Barakallahu fiik Asya ya. Nah, berikutnya adik-adik rahimakumullah, kita di sini belajar aina. Aina itu apa artinya? Di mana? Di mana? Aina najma. Ana huna. Ya, gitu. Aina hafil. Ana huna. Saya di sini, gitu ya. Berikutnya kita baca sama-sama ya. Perhatikan. Ainal minsyafatu. Al minsyafatu fil khizanati.
Al-min syafatu fil khizanati. Nah, apa artinya ainal min syafatu? Di mana handuk itu? Betul, betul. Di mana handuk itu? Al min syafatu fil khizanati. Handuk itu di dalam lemari. Betul, handuk itu di dalam lemari. Perhatikan, anak-anak rahimakumullah. Di sini ada alnya. 1, 2, 3. Jadi kalau kalian menulis ainal min syafatu, tulislah dengan seperti ini. Jangan kalian tulis begini. Ainal maaf, jangan ditulis begini. Nih, bukan begini. Ainal. Ainal. Ini salah. Ainal min syafatu. Ya, ini salah. Ainal min syafatu. Nulisnya begini, salah. Ya. Begitu. Jadi harus alnya di al min syafatu. Ini diperhatikan. Kenapa? Ada yang mau nanya tadi? Nggak ada? Baik, kita lanjutkan ya. Ini salah. Ya, ini salah. Ya. Ini yang benar. Baik. Ainal mil'aqatu? Ainal mil'aqatu? Halo. Ainal mil'aqatu? Ainal mil'aqatu? Al mil'aqatu ala suhni atau ala sohni. Al mil'aqatu ala sahni. Di mana sendok itu? Di mana sendok itu? Sendok itu di atas piring. Sendok di atas. Ainal kubu? Al kubu tahtal kursi. Al kubu tahtal kursi. Suara Kak Vicky putus-putus ya, adik-adik? Enggak. Ainal kubu? Ainal kubu? Al kubu tahtal kursi. Al kubu tahtal kursi. Di mana gelas itu? Di mana gelas itu? Gelas itu di bawah kursi. Gelas itu di bawah kursi. Aina sahnu? Aina sahnu? As-sahnu tahtal maktabi. Di mana piring itu? Di mana piring itu? Piring itu di bawah meja. Piring itu di bawah meja. Ainal minsyafatu? Ainal minsyafatu? Al minsyafatu tahtas sariri. Al minsyafatu tahtas sariri.
Di mana handuk itu? Di mana handuk itu? Handuk itu di bawah tempat tidur. Handuk itu di bawah tempat tidur. Nah, berikutnya adik-adik rahimakumullah, ini disalin di buku tulis. Ini tugas ya. PR halaman 130 127. 127. Ini disalin dan diartikan. Disalin dan diartikan. Ya. Disalin dan diartikan. Halaman berapa? 127. Ya. Baik. Berikutnya kita masuk ke tadribat. Nah, ini kita kerjakan sama-sama ya. Ma'un, nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Ayo kita kerjakan sama-sama. Ma'un, nomor berapa? Kok pakai 4? Rokmur robi arba'atun gitu ya. Arba'atun, bagus. Ayo, di garis-garis. Berikutnya, sobunun. Sabun. Ah, salah, jangan diartiin. Ini disuruh garis. Ya. Kubun, nomor berapa kubun? Ayo rokem. Sama nih. Loh, kok sama nih? Emang ada? Nggak ada. Nih. Iya, isnani, bagus. Soalnya di buku bahasa Arab aku yang buat di sekolah ada samaan. Terakhir, mindilun. Wahidun ya. Wahidun. Udah di garis-garis? Sudah. Ya, bagus. Sekarang dibuka halaman berikutnya. Nomor 1, 2, 3, 4. Wahid, isnan, salasa, arba'ah. Mil'aqatun. Wahidun. Bagus. Milrofatun. Salasatun. Bagus. Min syafatun. Arba'atun. Bagus. Sohnun. Ithnani. Bagus. Barakallahu fiik. Saya dicoret-coret bukunya. Sudah belum? Ayo kita coret. Baik. Nah, berikutnya kita kerjakan sama-sama. Alamatu silang fi surati al-munasibati kama fil misal. Kita suruh tanda silang mana yang sesuai dengan gambar. Ainal kubu alal kursi. Ainal ma'u. Ayo apa nih? Ainal ma'u. Fil Betul, fil mirrofati. Ayo disilang. Kita ulangi lagi. Ainal ma'u. Fil mirrofati. Lagi. Fil mirrofati. Aina sabunu alal khizanati. Nah, di mana sabunnya nih? Sabun.
Samburnya ngumpet, dia ngajak main ngajakin kita main petak umpet. Ya salam, bagus kelihatan. Jadi apa nih adik-adik? Aina sabunu Alal khizanati. alal khizanati. Ayo disilang alal khizanati. Bagus. Benar bisa sih. Berikutnya halaman 131. Ainal kubu Filmil rofati. bagus. Ini udah parah banget. Filmil rofati. Di dalam gayung. Ada gelas di dalam gayung. Hebat nggak tuh? Berarti dia mandinya Bisa pakai pecah. gelas. Disendok gelasnya. Bisa pecah. Betung. Benjol kepalanya ya. Baik, berikutnya. Ainal mirrafatu. Tahtal maktabi. Tahtal maktabi. Bagus sekali. Yang berikutnya. Ainal minsyafatu. Fil akibati. Iya, fil haqibati. Bagus sekali. Ngapain kok Vicky? Ada anduk di dalam tas. Mungkin dia habis berenang. Oh, ya si bahun. Wah, berenang. Berenang gaya apa? Berenang gaya lumut. Kamu tahu nggak berenang gaya lumut kayak gimana? Berenang gaya lumut itu yang pegangan di tembok kolam renang. Iya aja. Takut jatuh. Takut apa tenggelam ya. Baik anak-anak rahimakumullah ya. Berikutnya halaman 132. Ainal mindilu. Mindilu. Ainal mindilu. Kak Vicky, itu kok tahtal maktabi, ada kok tahtal kursi. Iya, ini salah ya. Tahtal kursi diganti oleh kalian ya. Tahtal kursi. Ya. Tahtal kursi. Berikutnya. Aina sahnu. Aina sahnu. Tasariri. Nah, anak-anak rahimakumullah, kemarin kita belajar kalau kasur itu apa? Kasur itu apa? Firosun. Jadi, ya disinilah kekurangannya buku ini ya, kurang teliti. Sebenarnya firosun itu karpet, ya. Firosun itu karpet. Jadi kalau tempat tidur, sebuah alat buat tempat tidur itu dinamakan sarirun, ya. Sarirun, begitu, ya. Begitu, ya. Tapi nggak masalah. Nggak usah. Jadi ini kita terjemahkan dengan sarir saja. Jadi apa nih? Aina sahnu ini tahtas sariri. Tahtas sariri. Ya. Di bawah kasur. Di bawah tempat tidur. Capek. Nah, sedikit lagi. Ainal milhaqatu. Halal bila. Alal bilati. Lihat. Di atas lantai. Alal bilati. Ya. Begitu anak-anak rahimakumullah. Nah, di sini anak-anak kita mendapatkan kosakata baru. Ya, ada yang tahu nggak kosakata baru apa? Ada dua. Tahta
dengan ala. Ya. Aina. Aina tadi Aina kemarin udah. Tahta itu di bawah. Ya udah di Ala di atas. Apabila anak-anak rahimakumullah ada isim, ada kata benda di depan tahta, di depan ala, maka harokat terakhirnya berubah menjadi kasroh. Harokat terakhirnya menjadi kasroh. Contohnya tadi sudah. Tahtal maktabi, alal maktabi, tisariri, tahtas sariri, alal bilati, tahtal bilati. Jadi isimnya berubah menjadi kasroh. Ya, ini sudah disilang semua. Sudah. Siapa yang belum? Siapa yang belum angkat tangan? Yang belum angkat tangan? Sudah semua ya, bagus. Nah, berikutnya anak-anak rahimakumullah, ini ada tugas lagi. Ya. Tugasnya apa? Halaman 133 sama halaman 134. Halaman 133, halaman 134, kemudian nih sama huruf fa dan qaf. Fa dan qaf ya. Ditulisnya di buku tulis saja. Kalau yang fa dan qaf ditulisnya di buku tulis, kalau yang halaman 133 dan halaman 134 di buku Al-Mumtaz. Tapi ingat, dikasih apa dulu anak-anak? Biar rapi tulisannya. Dikasih garis. Apa? Kenapa? PLJJ. Enggak di sini. Ini lagi kelas bahasa Arab sekarang, belum masuk. Yang kelas itu maghrib belum masuk. Pak Haidar tunggu di luar dulu ya. Ada iklan. Nah, dikasih garis. Ini contoh aina sabunu, dikasih garis dulu. Dikasih garis ya. Biar apa? Biar rapi. Ya, biar nggak berantakan. Najma, mana Najma? Najma. Najma, perhatikan. Kalau nanti tulis al-ma'u fil kubi, alnya ngikutin di sini, alnya. Ya. Gitu, ya. Jelas. Alnya jangan ditulis sama fi-nya. Ya, alanya, tahtanya tidak, ya. Baik, hari ini mungkin cukup dulu ya, adik-adik rahimakumullah. Sampai sini ada pertanyaan? Oh ya, ini sekalian aja nih. Ya, sekalian dibuka dulu sebelum ditutup halaman fa. Adik-adik dibuka halaman fa. Sudah? Sudah dibuka halaman fa? Fa'rotun. Fa'rotun. Fa'rotun ini apa? Tikus. Tikus. Famun, mulut. Pamun. Filun, gajah. Gajah itu adalah binatang yang paling senang kebersihan. Dari mana? Iya, soalnya gajahlah kebersihan.
Fundukun. Ayo, ada yang tahu nggak fundukun? Hotel. Hotel, betul. Hotel, bukan gedung, bukan. Hotel. Fundukun itu hotel. Ya. Berikutnya, komarun, bulan. Komarun, bulan. Bukan Pak Komar ya. Kohwatun, kopi. Komar. Kohwatun, kopi. Kirdun. Monyet. Astagfirullahaladzim, kenceng banget. Kirdun, monkey. Ya. Kemudian komlun, kutu. Kutu buku. Kutu. Yang paling cerdas. Hah? Emang kutu bisa baca? Silakan kutu buku. Komlun, kutu. Jamaknya kumalun ya. Kumalun. Nah, ini sudah ya. Kutu. Baik adik-adik rahimakumullah, jangan lupa tugasnya tadi halaman ain, ghain, halaman 127, 133, 134, fa dan qaf. Sampai sini jelas? Jelas. Baik.